Gimana kalau aku kasih tahu kamu bahwa otak kita itu bisa diubah? Iya, ternyata sebuah riset dari seorang neuroscientist bernama Dr. Wendy Suzuki bilang bahwa pilihan hal-hal yang kita lakukan bisa membentuk otak kita. Dan otak kita yang dari sananya udah kompleks bisa dibikin semakin canggih lagi dengan setiap pilihan kita untuk bergerak, membaca, bermain catur. Dan di video kali ini kita akan melihat lebih jauh gimana aksi yang kita ambil dari hari ke hari bisa membantu mengubah struktur dan juga fungsi dari otak kita. Halo teman-teman, nama aku Zahid. Aku adalah content creator self-development yang suka ngebahas tentang pengembangan diri, public speaking, bahasa Inggris, personal branding, dan banyak topik-topik menarik lainnya. Kalau kamu suka dengan self-development dan tertarik untuk mewujudkan potensimu sebagai manusia, channel ini adalah channel yang tepat untukmu. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah neuroplasticity. Jadi Dr. Wendy Suzuki itu menjelaskan bahwa otak kita, dia nggak bakal bertahan di bentuk yang awalnya, tapi dia bisa berubah-ubah tergantung dengan pilihan kegiatan, habits, dan aksi yang kita ambil. Dan kata Dr. Wendy, perubahan ini nggak hanya terjadi pas kita masa kanak-kanak aja, tapi bahkan kita udah jadi orang dewasa sekalipun, otak kita masih ada kesempatan untuk berubah dan berkembang. Jadi kalau misalnya kita pengen untuk mastiin otak kita berfungsi sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan kita bisa mencapai potensi-potensi kita, kesempatannya itu ada, dan itu di depan mata. Kalau kita anggap bahwa bagian-bagian otak kita ini ada semacam pathway-nya atau jalannya, semakin sering kita lewat jalan itu, semakin inget dan semakin aksesibel dia, tapi semakin kita menghindarinya atau semakin nggak kita kunjungi, dia tidak lagi jadi sesuatu yang aksesibel buat kita dan bahkan bisa hilang sepenuhnya. Karena itu kita harus secara aktif memikirkan mana aja bagian-bagian otak kita yang bisa untuk diperbaiki atau diperkuat koneksinya melalui habits dan behavior yang kita pilih. Jadi dulu aku mikir bahwa kalau misalnya kita punya kemampuan dan kemampuan ini bisa diukur di SD, kita bakal stuck dengan kemampuan itu seumur hidup kita. Tapi Dr. Wendy Suzuki bilang bahwa enggak kok, kamu enggak stuck dengan otakmu yang zaman SD itu. Ada beberapa deliberate actions atau aksi-aksi yang disengaja yang bisa kita ambil, seperti belajar, membaca, olahraga, dan juga mindfulness yang akan membantu kita membentuk pola-pola mental baru, mood kita secara keseluruhan, dan juga kemampuan-kemampuan kognitif kita. Salah satu yang paling gencar dibicarakan oleh Dr. Wendy Suzuki adalah olahraga. Dr. Wendy Suzuki mengatakan bahwa olahraga tidak hanya meningkatkan kemampuan fisik kita, tapi juga kemampuan otak kita. Dengan lebih banyak berlari, berjalan, dan latihan aerobik, kita bisa meningkatkan ukuran dan juga efisiensi dari bagian otak yang namanya hippocampus. Hippocampus ini adalah bagian yang bertanggung jawab untuk daya ingat dan juga kemampuan kita untuk belajar. Makanya aku sering banget dengar dari orang yang baru mulai olahraga, entah itu lari atau naik sepeda, dia bilang bahwa seminggu kemudian dia merasa dirinya lebih ganteng, atau dia merasa lebih keren, posturnya lebih bagus, dia lebih percaya diri untuk ngerjain tugas-tugas sekolahnya atau kerjaannya. Ternyata kata Dr. Wendy, proses olahraga ini membantu kita untuk melakukan proses yang namanya neurogenesis, yaitu istilah untuk dibuatnya neuron-neuron baru dalam otak kita, serta membantu mengencangkan koneksi di antara neurons yang udah ada. Selain daripada keuntungan-keuntungan jangka pendek yang bisa kita dapat, tentu dengan olahraga kita bisa anggap itu sebagai asuransi untuk otak kita di masa tua nanti. Dengan olahraga yang rutin, kita bisa bantu menghindarin kayak misalnya demensia, Alzheimer's, dan kalau misalnya teman-teman udah punya nih anggota keluarga yang mungkin di Indonesia itu sering dibilang pikun ya, coba ketemu sama mereka dan rasain betapa tersayatnya hati pas kita sadar bahwa mereka udah nggak inget kita lagi. Almarhum kakekku waktu itu terakhir kali aku ketemu, walaupun aku nggak tahu beliau ada demensia atau Alzheimer's-nya ya, tapi aku inget momen dimana pas aku ngomong itu udah agak susah buat nyambungnya. Kakekku udah lupa-lupa inget aku itu siapa. Emang yang namanya umur nggak ada yang tahu ya, bukan kuasa kita untuk mengetahuinya, tapi dengan kita lebih banyak olahraga, itu membantu kita untuk merasa semakin aman bahwa ketika kita menjadi lansia pun kita punya kapasitas otak yang lebih baik, lebih kuat, lebih bisa connect sama keluarga dengan waktu yang lebih lama. Terus poin ketiga yang disampaikan sama Dr. Wendy Suzuki adalah pentingnya untuk fokus ke 10 minute daily routine. Ini adalah salah satu hal yang paling kusuka dan paling sering kusampaikan juga ya, bahwa kadang banyak dari kita tuh nggak mulai progres karena kita selalu mencari hal-hal yang bersifat intens. Kita olahraga cuma sekali seminggu tapi 3 jam sekalinya kita olahraga, dan itu melelahkan sekali dan kita nggak bisa bangun habits olahraga ini berkepanjangan secara konsisten. Jadi yang aku saranin biasanya adalah fokus dulu ke aktivitas yang kecil tapi dia konsisten atau sering kita lakukan. Jadi daripada 3 jam tapi sekali seminggu, mending dimulai dari 15 menit tapi 5 kali seminggu misalnya. Dan bahkan Dr. Suzuki ngasih tahu bahwa dengan 10 menit aja kita bergerak, berjalan, naik sepeda, atau simple pergi ke mall terus muter-muter aja, itu udah bisa ngebantu kita untuk ngebentuk ulang otak kita. Dr. Wendy juga bilang bahwa regulasi emosi kita jadi bakal jauh lebih baik. Dan aku sendiri ngerasain itu ya, bahwa setelah aku mulai olahraga, aku nggak tahu apa yang terjadi di dalam otakku, tapi aku udah mulai ngerasa bahwa aku nggak segampang itu buat marah. Aku lebih mudah buat kontrol emosiku lagi pas aku
dengar ada sesuatu yang menyinggung, aku nggak lebih mudah untuk tersinggung. Dan semuanya diawali dari 10 minute daily routines ini. Ini ngebuat habits atau perjalanan awal kita tuh accessible untuk lebih banyak orang ya. Karena ini cukup realistis, bahkan untuk orang yang sangat-sangat sibuk sekalipun, 10 menit itu bisa jadi jalan dari rumah sampai depan stasiun atau tempat bus misalnya. Tapi mungkin yang perlu dicatat dari sini adalah biasanya kita bakal ngelihat perubahan itu setelah berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Mungkin yang banyak orang nggak sadar itu adalah keinginannya untuk dapat hasil yang instan. Jadi baru mulai habits baru, terus minggu depan udah berharap untuk ngelihat perubahan yang signifikan. Dan biasanya perubahan-perubahan kayak gini tuh dia ibarat kita ngetuk pintu lama banget, tapi dijawabnya baru setelah berbulan-bulan. Ini yang kurasain juga dengan berbagai perubahan yang kualamin di hidupku ya, terkhusus dari olahraga, dari baca buku, belajar bahasa. Enggak ada perubahan yang dimana aku baca buku nih, terus minggu depan langsung tercerahkan, atau aku langsung jadi pribadi yang beda. Biasanya, aku ngelakuin itu selama berbulan-bulan secara konsisten, aku nggak sadar sama sekali ada perubahan itu dalam hidupku, tapi tahu-tahu aku dihadapin dengan situasi di mana aku harus berpikir lebih dewasa, atau aku ditaruh di tantangan fisik yang sebelumnya nggak ku bayangkan, dan ternyata aku bisa menaklukkannya. Dan biasanya kayak gitu perubahan yang bakal kita rasain. Kuncinya sebenarnya adalah di konsistensinya dalam jangka yang panjang, karena perubahan yang sebenarnya itu bakal terjadi diam-diam, dan tahu-tahu kita udah jadi orang atau pribadi yang berubah aja. Lalu Dr. Wendy juga berbicara tentang kaitan antara koneksi emosional dengan daya ingat. Jadi Dr. Wendy ini punya seorang ayah, dan ayahnya ini mengidap demensia. Pokoknya pas demensia ini terjadi, memori atau ingatan ayahnya kan pelan-pelan itu tergerus ya. Tapi ternyata ada satu momen yang bikin Dr. Wendy sadar pentingnya koneksi emosional, karena meskipun bapaknya ada di kondisi di mana memorinya sedang tergerus, bapaknya masih bisa ingat momen di mana si Dr. Wendy itu mengungkapkan rasa sayangnya kepada bapaknya. Dan ini membuat Dr. Wendy berkesimpulan bahwa emosi-emosi yang kuat kayak rasa takut, rasa bahagia, rasa bangga, dan lain sebagainya itu bisa membantu kita untuk memperkuat daya ingat. Dalam prakteknya, untuk bisa memperkuat daya ingat dan juga memperdalam koneksi yang kita punya di dunia sehari-hari, kita harus melatih diri kita untuk mengkaitkan momen emosional ke setiap pengalaman yang kita lalui. Kayak misalnya kita berhasil finish event lari 5K. Kalau misalnya kita finish doang bisa, tapi mungkin kita juga bisa koneksiin itu sama hal yang emosional di hidup kita. Misalnya, oh dulu aku nggak percaya bahwa aku bisa lari, tapi ternyata sekarang aku bisa finish 5K pertamaku non-stop, dan itu adalah suatu momen kebanggaan. Mungkin kita lagi naik pesawat pertama kalinya, dan kita lagi bingung gimana caranya check-in, gimana cara yang ngambil tiket, masuk security check. Di momen itu kita bisa untuk nikmatin aja atau rasain sepenuhnya rasa takut yang kita alamin di waktu itu, karena rasa takut ini yang bakal kita keep dan bisa kita ingat lebih dibandingkan hal-hal lainnya. Mungkin kita nggak bakal ingat di hari itu kita makan apa, tapi kita bakal ingat bahwa di hari itu kita sangat takut untuk check-in misalnya, atau kita pengen ngebuat keputusan besar, kita menghadapi ketakutan bahwa ini keputusan yang ku ambil bisa terbayarkan resikonya atau enggak, dan kita harus duduk dengan ketakutan itu. Dan kadang bahkan berpikir, ini di aku umur 70 atau 80 masih bisa nggak aku ingat momen ini pas daya ingatku udah mulai tergerus. Kata Dr. Suzuki yang paling ngena itu adalah bahwa kasih sayang dan juga koneksi emosional itu akan terus aksesibel walaupun fungsi kognitif lainnya melemah. Kemudian Dr. Wendy berbicara tentang yang namanya morning movement, bahwa pergerakan atau pilihan aktivitas kita di pagi hari itu ngeset tone-nya untuk sisa harinya. Artinya bagaimana atau apapun yang kita pilih di pagi hari, sisa hari kita kemungkinan besar bakal ngikutin sama kegiatan tersebut. Kalau kita mulai dengan kegiatan yang positif atau menginspirasi, kemungkinan besar sisa harinya juga bakal begitu. Tapi kalau misalnya kita mulai dengan ngebuka HP dan scrolling 1,5 jam, kemungkinan besar pola di hari kita juga bakal menemukan energi yang rendah dan lebih malas untuk ini dan itu, karena awal harinya juga udah nggak begitu menginspirasi. Yang aku notice, Dr. Wendy ini sangat merekomendasikan pergerakan fisik. Makanya dia menyarankan bahwa menurut neuroscience, aktivitas fisik yang dilakukan di pagi hari itu membantu kita untuk meningkatkan kemampuan otak, kemudian membuat kita jauh lebih awas dengan apa yang terjadi di sekitar kita, mood kita jadi jauh lebih baik, dan juga fungsi kognitif kita meningkat. Kalau misalnya kita tahu bahwa hari ini kita bakal ada tugas-tugas yang berat di kantor misalnya, atau kita tahu bahwa kita bakal kelas selama 6 jam, 7 jam, kemungkinan besar melakukan aktivitas fisik di pagi hari bakal ngebantu kita untuk lebih siap menghadapi tantangan-tantangan kognitif itu. Coba kalau misalnya teman-teman pikirin lagi momen-momen di mana teman-teman itu bangun pagi buat ngerjain sesuatu. Entah itu buat beberes rumah, atau itu buat jalan, buat yoga, stretching. Pasti teman-teman bisa ngerasa bahwa ini kita berpikir lebih jernih ya, mood kita juga lebih bagus, kita merasa lebih keren, lebih good looking gitulah. Dan emosi kita juga lebih stabil sepanjang hari. Dan ternyata ini tuh bukan kebetulan, tapi ada blood flow atau aliran darah yang lebih kenceng ke otak kita,
kita dan ngebantu konektivitas neuron di dalam otak kita. Sekali lagi, untuk melakukan aktivitas, kita nggak harus beraktivitas yang dia nguras tenaga banget. Kita bisa aja cari sesuatu yang sederhana, yang penting dia naikin detak jantung kita sedikit. Bisa jadi itu squat 10 kali, jumping jack 10 kali, itu kan relatif ringan ya, tapi dia udah bisa ningkatin detak jantung, dan sebenarnya cukup itu aja yang kita cari. Itulah dia teman-teman saran-saran dari Dr. Wendy Suzuki, seorang neuroscientist, tentang gimana kita bisa ningkatin kemampuan otak kita melalui aktivitas dan habits yang kita pilih. Ternyata untuk bisa ngelatih otak kita dan ningkatin kemampuannya, kita nggak perlu perubahan yang sangat-sangat drastis. Kita hanya perlu perubahan kecil tapi konsisten setiap harinya. Kalau kamu merasa stuck, by the way, aku kemarin bikin video di sini yang ngomongin tentang gimana caranya kita berhenti ngerasa stuck dan mulai progres lagi dengan hidup kita. Klik langsung di sini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.